Gaji yang terapa di sini terganggu, ya. Belum lagi kasus Petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Ini benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampis Susini, mantan Jampis Susini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampis Susini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya, dia tahu. Sudah, kamu tahu, semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih, banyak uang dari saya mau saya bilang. Kasus Raji semua saksinya gue biayai, kasus ABK kapal gue biayai ke Komisi 3, semua nggak puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 90% sebagai penegak hukum saya, silahkan buang resiko itu. Tapi gimana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun dengan cara tanpa diperiksa saksi. Hukum. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela merawat Bapak Presiden yang ada lagi. Saya dulu 5 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang lagi, saya sudah kaya raya. Ya, dan semua klien saya kolaboran tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pegang keluarga di Indonesia. Semua ini benar-benar saya merasa selama saya jawab nanya, saya kok presiden begitu. Padahal banyak video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHP, ayo kita sama-sama robek segala saja dulu. Benar-benar KUHP itu tidak dipakai sama sekali. Ya, benar-benar saya merasa kok presiden digituin, padahal belum ada zaman dulu pun tidak, dari SBY, dari mulai Jokowi, kejaksaan ratusan triliun, udah 430 triliun uang cash masuk kas negara. Belum lagi transparansi itu bisa ribuan triliun. Dan siapa yang melakukan itu? Jampitsus Negeri. Kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam, lebih rendah dari pencuri ayam? Anda lah yang tahu apa backgroundnya. Ya, ada lagi? Bang Hotman. Emang lu fakultas hukum udah jelas lah, nggak usah pasal berapa. Bang Hotman. Bang Hotman yang ganteng. Pasal berapa? Ini semua ini mantan jaksa. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimal dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti dari wartawan. Bang, satu perkara, bang, satu aja bang. Gini. Bang Hotman, bos. Satu aja bang. Satu Sepakat aja. nggak, bang, perkara. Satu aja. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu. Tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri, itu artinya kooperatif, mempersilahkan pemeriksaan secara profesional, tidak mau mengintervensi. Oke. Selanjutnya kedua, karena sudah tidak Jampitsus, dia tidak bisa mengatur apapun yang ada di dalam sini, sudah ada PLP-nya. Ketiga, barang buktinya pun sudah dikuasai oleh penyidik. Apalagi itu alasan-alasan yang selama ini dikeluarkan oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Yang terakhir, karena ada upaya hukum cekal, tidak perlu ditakutkan lagi dia keluar negeri. Menurut kami itulah alasan yang bisa mungkin diterima oleh masyarakat. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak tanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Itu bayangkan coba.
Coba Bang, Bang, ini foto. berarti ada hidden agenda bang ya? Hah? Ada hidden agenda dong berarti ya? Kan Kapolri nggak tahu. Tanya kakekmu, masa tanya Iya, gua? iya. Tanya kakekmu. Berarti ada agenda terselubung kan bang ya? Gua nggak tahu. Agenda terselubungnya itu apa Ya bang? lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Apakah berarti kalau Febri jadi kayak jaksa agung misalnya gitu loh? Saya nggak Biar tahu. tuntas dong. Udah deh. Mana bisa gua menafsirkan maunya orang? Enggak maksudnya. Udah saya jawabannya, lu harusnya tahu. Kita tidak bisa menafsirkan. Loh. Cuma kita berpikir seperti itu. Dan Seorang kebanggaan dari ini dia Ya, ada betul, foto ini betul. kebanggaan dari presiden. Betul, dan tanpa itu Dan tidak sudah bilang. mengembalikan gara-gara 430 triliun. Belum lagi transferasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ya, Ada tanpa apa? izin lagi pada Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Betul bang. Ya. Bang, Ya. berarti yang keliru itu dari Ini institusi jadi- awal. Apa? Yang kekeliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya. Betul. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Kita kan Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya. Bang, berarti selama 3 hari tahan ini Pak Febri ada di rumah yang di Jakarta Selatan? Gua nggak tahu. Ya. Udah jelas? Jadi unsur hukumnya tidak dipenuhi, unsur dari segi sopan santun, penghormatan terhadap atasan juga tidak ada. Itu terjadi, bayangkan coba. Anda lah yang tahu. Ya? Kalau ada anak Anda yang sangat membanggakan, Anda sudah menghasilkan duit bagi keluarga, tiba-tiba oleh anak yang lain langsung dipermalukan. Apa? Yang malu duluan adalah bapaknya. Makanya saya bilang, saya maju. Ya, saya tidak mengharapkan apa-apa dari presiden. Lo tahu gua dikasih jabatan apapun, termasuk menggantikan siapa itu, si Pigai, gua nggak akan mau, nggak tertarik gua. Walaupun perlindungan HAM sudah ribuan kasus dari gua dari Kopi Joni, tanpa imbalan apapun. Modal saya hanya 1 handphone. Begitu saya teriak, habis semua. Semua PJD langsung kontrak kacir. Yasmi Hotman Paris, teman dekatnya MB dulu. Oke.